Bagaimana anak-anak? Ngerti semuanya? Ada yang bertanya? Loh, Ustadz Fatir belum pulang? Belum. Ada apa, kenapa belum pulang? Ini, akhir-akhir ini saya bingung dengan anak-anak saya ini. Mereka pada tidak semangat belajar. Oh, gampang itu. Emangnya Ustadz Fatir sudah punya akun belajar ID? Sudah. Ya udah, kita pakai aja. Coba dibuka HP-nya. Oh iya. Sekarang kan pemerintah itu menyiapkan ini, ada aplikasi PMM. Iya. Platform Merdeka Mengajar tuh di HP. Iya. Udah install belum? Sudah kita install. Oh, tinggal dibuka. Iya. Di situ tuh kita bisa upgrade ilmu. Ada pembelajaran mandiri, ada contoh-contoh karya juga di situ yang bisa kita ambil sebagai inspirasi. Oh iya. Coba yang dilihat. ini ya, yang ini. Iya. Iya, ada pelatihan mandiri, tinggal diikuti saja, Ustadz. Di sana kita bisa kembangkan, iya. Bisa berbagi juga di situ. Wow, luar biasa nih platform Merdeka Mengajar ini. Iya, memang Ya. pemerintah sekarang itu sangat memperhatikan perkembangan gurunya. Jadi siapapun itu bisa mengakses, tapi dengan syarat harus sudah punya itu akun belajar ID. Iya, nanti saya coba di rumah. Oke, selamat mencoba ya. Iya. Terima kasih Ustazah Nur. Oke. Ya, luar biasa. Sampai jumpa ya. Iya, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir. Saya adalah seorang guru di Sekolah Penggerak SDIT Insan Kamil Santi Kota Bima. Tahun 2021, sekolah kami lulus sebagai sekolah penggerak angkatan pertama. SDIT Insan Kamil Santi Kota Bima merupakan salah satu sekolah swasta di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Dengan lokasi yang cukup strategis dan suasana sekolah yang nyaman karena berada di antara persawahan yang hijau nan indah. Kepala sekolah kami bernama Erni Juhainah SP, yang akrab disapa dengan Ustazah Erni. Luar biasa, beliau merupakan pemimpin yang tegas, sangat kreatif, selalu berinovasi mencari inspirasi untuk kemajuan sekolah. Meski beliau berlatar belakang sarjana pertanian, namun keilmuan beliau tentang pendidikan tidak bisa diragukan lagi. Terbukti beliau dengan semangat yang tinggi, belajar mandiri dan mampu menjadi tutor, pemateri bagi kami para guru yang berlatar belakang sarjana pendidikan. Siswa di SDIT Insan Kamil Santi Kota Bima tidak hanya berasal dari Kecamatan Punda saja, tempat sekolah kami berada, akan tetapi berasal dari seluruh penjuru Kota Bima. Dengan kondisi tempat tinggal dan lingkungan yang berbeda, tentu akan mempengaruhi pola hidup, cara belajar siswa yang berbeda pula. Selama ini di mata siswa, matematika merupakan mata pelajaran yang sulit dan membosankan. Saat belajar matematika, anak-anak selalu mengeluh adanya rasa malas belajar matematika, menampakkan muka lesu, bingung, apalagi yang notabene tidak memiliki minat dan bakat di perhitungan. Namun seiring perkembangan zaman, hadirlah kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang pembelajarannya berpusat pada siswa dan guru berperan sebagai fasilitator untuk mendukung ketercapaian belajar dan peningkatan keterampilan siswa. Pada kurikulum Merdeka, kami sebagai guru harus menyadari bahwa kemampuan anak-anak itu berbeda-beda. Maka pada saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung, guru tidak hanya menyajikan pembelajaran dengan satu metode saja ataupun satu materi saja, namun bisa lebih dari itu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan belajar siswa. Cara belajar siswa seperti itu dinamakan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang telah saya laksanakan, mengajar matematika dengan materi satuan panjang, di mana untuk mempelajari materi satuan panjang tersebut, peserta didik harus memiliki potensi dan kemampuan dalam perkalian, pembagian, dan mengenal bilangan desimal, di mana kondisi siswa saat itu masih sangat memerlukan bimbingan untuk itu. Untuk menumbuhkan motivasi belajar matematika memang tidak semudah yang dibayangkan. Apalagi yang mau ditumbuhkan ini adalah rasa motivasi belajar siswa. Semuanya butuh proses, usaha, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Permasalahan yang saya hadapi di kelas sepertinya cukup kompleks. Namun dengan kondisi sekolah yang mendukung, rekan-rekan kerja yang mensupport, kepala sekolah selalu memberi motivasi dan arahan sehingga permasalahan yang dihadapi terasa lebih ringan.
Selain berdiskusi dengan rekan kerja, saya juga belajar di aplikasi Merdeka Mengajar yang disediakan oleh pemerintah. Di aplikasi tersebut cukup lengkap. Di sana terdapat video-video inspirasi, ada sesi pelatihan mandiri, modul ajar, bahkan kita bisa mengupload karya yang kita buat untuk dimanfaatkan oleh guru-guru lain yang berada di seluruh pelosok negeri. Selain itu juga, untuk memenuhi kebutuhan siswa, saya bersama siswa berdiskusi cara belajar yang seperti apa yang mereka inginkan. Dari permasalahan yang saya temukan di kelas, saya mencoba menggunakan metode demonstrasi menggunakan alat peraga tangga fauna. Tangga fauna merupakan alat peraga di mana tangga yang dimaksudkan di sini adalah bangunan yang dibuat menyerupai tangga dan mainan hewan sebagai fauna. Alat dan bahan untuk membuat tangga fauna, alatnya berupa gunting, cutter, pensil, penghapus, sedangkan bahannya berupa kardus bekas, isolasi bening dan hitam, kertas manila, kertas origami, dan double tip. Cara membuatnya yang pertama menggambar dua sketsa tangga pada kardus, setelah itu mengguntingnya lalu menyatukannya hingga membentuk sebuah tangga 3 dimensi. Setelah itu menghias tangga dengan menempel kertas manila pada dinding depan dan belakang, dan tiap anak tangga ditempel menggunakan kertas origami dengan warna berbeda agar terlihat indah dan menarik. Setelah itu menempel nama-nama satuan panjang dan nama alat peraga tangga fauna. Cara penerapan alat peraga tangga fauna dalam kelas adalah untuk kegiatan awal, berdoa, menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengelompokkan siswa sesuai gaya belajar dan kemampuan siswa. Siswa dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama belajar menggunakan alat peraga tangga fauna. Kelompok kedua menggunakan HP untuk mencari materi satuan panjang. Sesekali mereka mencoba menggunakan alat peraga tangga fauna. Kelompok ketiga yaitu anak diberi materi yang berbeda tentang perkalian, pembagian, dan mengenal bilangan desimal. Untuk mencarikan suasana yang tegang dan untuk membangun motivasi dan rasa senang dan nyaman mereka dalam belajar, maka dilakukan ice breaking. Untuk kegiatan inti, guru memberikan pertanyaan pemantik dan ilustrasi kaitan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Setelah itu, guru memberikan kesempatan kepada beberapa siswa yang bisa menggunakan alat peraga tangga fauna sebelum diperagakan. Setelah itu, guru mempertegas kembali cara menggunakan alat peraga, barulah siswa mencoba sendiri cara menggunakan alat peraga tersebut bersama teman sekelompok. Tahapan selanjutnya, mereka berdiskusi, kemudian diberi waktu tanya jawab di antar kelompok. Selanjutnya, mereka mengerjakan latihan untuk mengetahui kompetensi yang dimilikinya. Setelah itu, siswa diberi kesempatan memberikan simpulan dan refleksi dari pelajaran saat itu. Hasilnya dengan adanya alat peraga dan mainan maupun HP, mereka pun bersemangat dan antusias dalam belajar karena mereka belajar sambil bermain. Dengan adanya alat peraga ini akan sangat bermanfaat bagi siswa dan guru dalam pembelajaran. Tantangan yang dihadapi oleh saya dalam membuat alat ini adalah sulitnya mencari kardus bekas yang agak tebal. Selain itu, yang paling menantang adalah kepercayaan apakah ekspektasi membuat alat peraga ini akan berhasil sesuai rencana, baik yang disenangi oleh siswa atau tidak. Sebagai refleksi, menurut saya alat peraga ini sudah cukup baik, namun ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan dalam alat peraga ini, yaitu berupa papan kecil yang dibuat dari kardus, juga terdapat kayu kecil atau tusuk sate yang tumpul untuk penyangga, di mana papan itu berisi bilangan-bilangan yang diperlukan dalam memperagakan alat peraga tangga fauna tersebut. Demikianlah alat peraga tangga fauna ini saya buat, semoga menjadi inspirasi untuk guru-guru di Insan Kamil maupun guru-guru yang lain dimanapun berada untuk dikembangkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Semoga kita guru dapat mempersembahkan pembelajaran yang menarik, efektif, dan bermakna. Demikian, salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.